Aku mau bilang teman-teman, biaya hidup di Kanada, khususnya di Vancouver, di salah satu kota udah yang paling mahal di Kanada, itu biaya hidupnya cukup banget teman-teman tutupi dengan hasil kerja part-time teman-teman. Bahkan teman-teman itu bisa save lagi. Hai guys, apa kabar kalian semua di sana? Aku harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalian yang baru di channel aku, perkenalkan aku Elvi dan sekarang aku lagi stay di Kanada. Tepatnya aku lagi kuliah sambil kerja juga di Kanada. Teman-teman semua yang lagi cari informasi tentang kuliah di luar negeri, khususnya di Kanada, kalian yang cari informasi tentang kuliah sambil kerja di luar negeri, kemudian kalian informasi tentang kuliah murah di Kanada, dan ada banyak info lain. Semoga dengan channel teman-teman menonton channel ini, teman-teman bisa mendapat sesuatu informasi yang tentunya sangat bisa berguna ya buat teman-teman semua, dan juga nothing impossible guys ya. Dan ternyata di luar negeri itu ada banyak banget program yang menawarkan kepada student internasional untuk mereka bisa memiliki pengalaman going abroad. Ada banyak banget program yang mereka memudahkan dari segi finansial dan pembayaran program dari segi, dan mereka juga memberikan kesempatan kepada international student untuk bisa bekerja sambil kuliah. Jadi hari ini aku akan bahas tentang living cost based on my experience. Jadi aku tinggalnya di Vancouver, dan Vancouver ini itu salah satu kota yang termahal di Kanada. Dan perlu teman-teman tahu semua bahwa setiap kota di Kanada itu mereka living cost-nya berbeda-beda. Terutama sih yang paling besar itu perbedaannya adalah rental rumah. Jadi kayak di Vancouver itu rental rumah itu sudah yang harganya paling mahal. Jadi living cost kali ini aku cuma bahas 4 topik. Yang pertama tentang biaya rental, kemudian yang kedua yaitu biaya internet, kemudian yang ketiga yaitu transportasi, sama yang keempat masalah grocery. Oke, pertama kita masuk di biaya rental. Nah, buat teman-teman yang posisinya lagi di Indonesia dan mau ke Vancouver, aku dulu waktu bisa lihat-lihat biaya rumah atau biaya room di Vancouver itu harganya berkisaran berapa. Dulu aku waktu ke Kanada 2018, Oktober 2018. Jadi aku dulu pakainya Homestay. Aku taruh linknya di bawah. Kemudian aku nggak bakal bahas Homestay di sini, di video ini. Kalau teman-teman mau bahas lebih lanjut lagi tentang Homestay, teman-teman bisa juga komen di bawah. Kemudian di Kanada itu ada juga namanya Craigslist. Teman-teman bisa buka link Craigslist, kemudian teman-teman bisa lihat harga-harganya berkisaran berapa. Sama teman-teman juga bisa cari di grup Facebook. Jadi ada beberapa grup Facebook itu yaitu tentang rental apartment atau rental room atau basement di Kanada ya. Tapi kalau kalian udah punya teman di Kanada, di Vancouver khususnya, biasa mereka kalau anak-anak Indo itu kayak mereka rental satu rumah gitu, kemudian itu bisa share. Jadi kayak misalkan kalau cowok, misalkan satu kamar itu mereka share bertiga atau berdua, dan itu harganya lebih murah guys. Jadi itu harganya kalau kalian share rumah kayak gitu, itu satu orang per orang, itu bisa biayanya startnya dari 450, paling rendah ya 450 sampai dengan 500. Jadi harga kosan itu di Kanada emang dia paling, kalau kalian untuk yang single room ya, maksudnya nggak share sama orang lain, tapi kalian bisa kayak share kitchen sama share kamar mandi sama living room, itu harganya paling rendah. Kalian cuma private kamar aja, itu biasa harganya berkisar di 600, 650, kemudian juga ada yang 700, 750, pokoknya itu beda-beda levelnya, itu sesuai dengan besar kamar, fasilitas yang mereka offer, sama juga lokasinya tuh strategis loh. Kemudian yang kedua yaitu masalah biaya internet. Karena di Vancouver itu ada banyak banget provider yang seperti kalau kita di Indonesia Telkomsel, Flexi, Flexi ya, Indosat kayak gitu-gitu. Kalau di sini di Vancouver itu dia ada namanya Fido, kemudian ada Rogers, kemudian ada Freedom, ada Telus, itu macam-macam. Dan setiap provider itu kalau kalian tanya mana yang bagus, itu mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya.
Nah, personal aku itu pakainya Fido. Dari semenjak aku datang sampai hari ini aku belum pernah ganti provider. Aku ngecek Fido, oh lumayan harganya guys. Harganya lumayan murah dibandingkan dengan provider yang lain. Jadi aku bayar internet itu 55 Canadian dollar. Itu aku dapat dulu ya, aku dapat 4 giga. Aku dapat 4 GB itu, kemudian unlimited pesan sama unlimited telepon untuk 1 bulan, 55 Canadian dollar. Tapi karena aku udah 1 tahun berlangganan setelah 1 tahun sama Fido, itu 2018 ya, setelah aku berlangganan 1 tahun, 2020 aku bersyukur banget mereka memberikan aku ekstra 2 GB. Jadi overall total 6 GB itu aku cuma bayar 55 Canadian dollar. Aku dulu waktu pertama kali kesini 4 GB udah lumayan banget sih. Ya, karena di sekolah kalau kalian spend banyak time di sekolah sama di rumah itu ada wifi, juga kerja juga kadang-kadang itu ada wifi gitu. Jadi kayak mostly kita cuma pakai selama kita di perjalanan. Oke, yang ketiga yaitu tentang transportasi. Jadi di sini tuh transportasi umumnya seperti bus sama Skytrain. Jadi aku bersyukur banget karena kalau di Kanada itu, di Vancouver ya, khususnya di Vancouver itu kita bayar, kalau kita cuma bisa bayar 1 card dan itu bisa kita gunain di bus sama di Skytrain. Oke, jadi transportasinya itu kita ada yang kartunya seperti ini sama yang seperti ini. Ini dua-duanya beda ya. Jadi di Vancouver itu dia zonanya ada 3 zone. Kalau misalkan teman-teman tinggal di zone 2, terus teman-teman kuliah sama kerja di zone 1, itu teman-teman harus bayar 2 zone. Ini kita cuma pakai untuk train aja. Tapi kalau bus, dia selama itu kalian mau di zone 1, zone 2, sama zone 3, itu dia tetap terhitung 1 zone. Buat yang warna kuning ini tuh khusus buat teman-teman yang berusia dia 14 tahun sampai 18 tahun. Kemudian juga sama yang dia berusia lansia ya. Dia nggak ada zone. Jadi ini 1, 2, 3. Jadi zone 1, 2, dan 3 itu kalian cuma bayar satu zone, dan ini harganya lebih murah yaitu 56 Canadian dollar. Teman bisa belinya itu di 7-Eleven sama Save on Food ya, setahu aku, dan itu dengan mencantumkan identitas ya, kartu identitas buat teman-teman berusia 14 sampai 18 tahun. Nah, kalau kalian misalkan kalian datang masih berusia 18 menuju ke 19, teman-teman masih bisa pakai yang ini. Oke? Kemudian yang ini tuh di atas untuk dewasa ya. Jadi yang ini tuh di atas 19 tahun. Ini teman-teman bisa beli di setiap station ya. Di setiap station nanti ada kayak mesinnya gitu. Itu teman-teman bisa beli dan bisa isi ulang juga di setiap station yang ada. Oke, jadi ini itu untuk harga satu kartunya aja itu 6 dolar, kalau nggak salah 6 apa 7 dolar ya, aku lupa. Satu kartunya 6 dolar. Kemudian itu 1 bulan untuk biaya zone 1 bulan yaitu sebesar 98 Canadian dollar ya. Satu zone 98 Canadian dollar. Untuk dia yang zone 2, yang 2 zone itu harganya 131 Canadian dollar. Jadi lumayan ya, perbedaannya sekitar berapa ya guys? 32. Zone 3 itu harganya 177 Canadian dollar. Tapi kalau di zone 3 ini dia udah kayak yang jauh banget sih, udah jauh banget gitu loh. Jarang sih itu, jarang. Jadi tapi kebanyakan yang terjadi itu adalah zone 1 sama zone 2. Oke, yang terakhir kita bahas yaitu grocery. Oke. Grocery itu setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi, aku survei ke beberapa student di Kanada ya. Jadi ini dia teman-teman bisa nonton. Jadi aku lagi sama Kak Silvi. Kak Silvi, grocery sebulan berapa Kak? 100 sebulan. Ya, kurang lebih 100. 150 sebulan ya. Kalau total semuanya kira-kira 125 dolar ya. 125 dolar ya Kak? Nah, tapi kalau aku pribadi, aku tuh kayak ngabisin dari 100 pertama itu ya sekitar 125, 150 guys, 1 bulan ya. Pokoknya aku mepet-mepeting lah. Itu nggak boleh lebih dari itu. Tapi kalau teman-teman kerja di restoran itu teman-teman dapat namanya staff meal dari restoran. Nah, waktu aku kan pernah kerja di restoran, enak banget guys. Jadi setiap hari itu aku dapat makan gratis dari restorannya. Oke, aku kasih bayangan teman-teman ya buat grocery. Kalau aku sekarang aku konsumsi beras 8 kilo tuh harganya start dari 15 Canadian dollar.
sampai dengan 20 Canadian dollar. Itu tergantung jenis berasnya. Oh ya, telur. Kalau telur itu dia 12 kan, dia itu isinya 12 pieces. Satu rak itu ya 12. Itu harganya start di 3 Canadian, 3 dolar ya, 3 dolar. Kemudian daging sapi sama daging ayam. Daging sapi sama daging ayam guys, itu beda-beda sih. Jadi kalau untuk groceries, hemat-hemat kalian, pokoknya saya hemat-hemat teman-teman semua, itu 150 kayaknya udah cukup lah ya, itu ya 150 gitu. Tapi kalau kalian kerja di restoran itu bisa less. Aku dulu kerja di restorannya grocery 1 bulan itu cuma nggak sampai 100 dolar guys. Oke, jadi ini total pengeluaran aku 1 bulan aku simpan di sini guys. Teman-teman bisa lihat semua totalnya berapa. Pokoknya kalau masalah skincare itu aku nggak bahas ya. Itu kayak 150 itu kayaknya belum include, itu nggak include skincare ya. Tapi itu udah bisa include sama kayak sabun mandi sama shampoo, itu udah include guys ya. Rental, transportation, internet sama grocery, itu 4 ini pokoknya aku ngabisin less dari 1000, oke? Jadi emang aku kayak pokoknya nggak boleh lebih dari 1000 untuk 4 essential ini. Nah, buat income pendapatan international student aku nggak akan bahas di video ini, aku akan bahas setelah video ini tayang. Makanya teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk terus mensupport channel aku, oke?